Dikisahkan suatu kisah cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah seseorang ahli maksiat, irtikabul ma'asi, orang yang sudah banyak sekali melakukan dosa-dosa besar, atau orang yang selalu melakukan maksiat atau selalu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ketika sudah berada di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani, ini orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dengan pertanyaan, "Ya Syekh, Rabbuna Qadir." Ini orang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, "Na'am, innahu laqadirun." Ya, benar, memang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh orang ahli maksiat yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama dia tanyakan, "Ar-Rabbuna Qadir?" Na'am, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kemudian ini orang bertanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dengan pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaan sama seperti pertanyaan yang pertama. "Ya Syekh, Ar-Rabbuna Qadirun?" Apakah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu? Na'am, inna rabbana laqadir. Sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh ahli maksiat ini sama pertanyaannya. Setelah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, akhirnya ini orang bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua. "Ya Syekh," pertanyaan yang ketiga, "Rabbuna Qadir?" Apakah Tuhan kita Maha Mampu? Apakah Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu atas segala sesuatu? Sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab dengan pertanyaan yang ketiga ini, maka Syekh Abdul Qadir menangis. Syekh Abdul Qadir menangis dengan nangis yang sangat terseduh-seduh, sehingga dikatakan di dalam tangisan Syekh Abdul Qadir Jilani tersebut tidak bisa untuk menahan dirinya lagi, saking nangis yang luar biasa. Jadi ketika seorang ahli maksiat tadi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir dengan pertanyaan yang pertama, ketika pertanyaan pertama dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang santai, pertanyaan kedua dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan pertanyaan yang sama juga tapi dijawab dengan jawaban yang santai. Tapi ketika pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang sama, sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, ini Syekh Abdul Qadir Jilani menangis yang sangat luar biasa. Nangis terseduh-seduh, nangis yang dikatakan tidak bisa menahan dirinya lagi, saking takutnya Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh ahli maksiat tersebut. Setelah selesai nangis baru dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, "Na'am, inna rabbuna laqadirun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Jadi yang ada di sekitar Syekh Abdul Qadir Jilani dengan ahli maksiat yang bertanya kepada beliau itu murid-muridnya. Ini murid-murid bingung melihat seorang ahli maksiat datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ditanya dengan pertanyaan, tapi saat pertanyaan yang ketiga sebelum dijawab Syekh Abdul Qadir menangis, sehingga murid-murid bingung. Kenapa? Ada apa? Inilah keadaan orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Sama seperti halnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat menyaksikan sesuatu, melihat sesuatu atau kebingungan akan sesuatu, ini sahabat tidak malu untuk dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini murid-murid Syekh Abdul Qadir Jilani bingung. Kenapa? Ada apa? Apa di balik cerita kisah yang dihadapan mereka ini? Sehingga Syekh Abdul Qadir menangis yang sangat luar biasa. Akhirnya ini murid bertanya sama Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya Syekh, sesungguhnya kami ini menyaksikan apa yang sedang terjadi di hadapan kami. Ketika seorang tersebut bertanya dengan engkau dengan pertanyaan pertama, kedua, engkau biasa saja menjawabnya. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga sebelum engkau jawab, engkau menangis. Ada apa ya Syekh? Kenapa seperti ini?" Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ketahuilah wahai murid-muridku, sesungguhnya aku ini menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam hati orang tersebut." Jadi ini orang bertanya bukan sekadar bertanya. Pertanyaan pertama itu ada maksudnya di dalam hatinya. Pertanyaan kedua ada tujuannya di dalam hatinya.
Juga pertanyaan ketiga ada maksudnya juga di dalam hatinya, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang soleh, wali min awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah, sehingga diberikan kelebihan oleh Allah mampu untuk melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang tersebut dengan mata batin Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga mengetahui apa isi yang ada di dalam hati ahli maksiat tersebut. Jadi pertanyaan orang yang pertama tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mengatakan Rabbuna Qadir, apakah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha mampu? Yang mana maksud tujuan orang tersebut bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah aku perbuat semasa aku hidup? Maka pasti sudah dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah pasti mampu untuk mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, terlebih lagi hamba-hamba tersebut yang bertaubat kepada Allah. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir menjawab kepada orang tersebut, oh Allah tidak bakal bisa mengampuni dosa kamu, Allah tidak baca lagi mengampuni dosa kamu, kenapa? Dosa kau sudah sangat banyak. Tidak mungkin dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu akan mengampuni seluruh dosa di hambanya kalau hamba tersebut bertaubat kepada Allah. Bahkan dikatakan, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, kalau seandainya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut, tapi dengan syarat hamba tersebut memang benar-benar taubat dan tidak mengulangi apa yang sudah dia pernah lakukan, dan dia menyesali atas apa yang sudah dia perbuat selama dia melakukan dosa tersebut. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Selagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup nafas, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa di dalam diri kita ini, sampai kapanpun Allah akan mengampuni dosa kita jikalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh ahli maksiat tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Rabbuna Qadir, apakah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha mampu? Apa yang ditanyakan oleh orang tersebut, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan aku orang yang pernah melakukan dosa besar, atau aku adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, menjadi seperti orang yang seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah Allah mampu menjadikan aku ahli maksiat seperti dirimu, orang yang soleh, wali min awliyaillah, orang yang dekat dengan Allah? Maka pasti dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, na'am, pasti Allah mampu untuk melakukan itu, karena Allah Maha mampu atas segala sesuatu, terlebih lagi terhadap hambanya. Begitu banyak kita mendapatkan kisah-kisah, cerita-cerita orang yang dulunya ahli maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah sehingga dia menjadi orang yang soleh. Dulu orang yang selalu melakukan perbuatan buruk, kemudian dia sadar taubat kepada Allah, sekarang menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dulu dia adalah orang yang melakukan perbuatan jahat, dia bertobat kepada Allah, sekarang dia bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sungguh banyak sekali sudah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan yang seperti ini. Banyak sekali kita bisa saksikan orang-orang yang sudah berhijrah, orang-orang yang sudah taubat dari perbuatan kelam, perbuatan gelap yang sudah pernah dia perbuat. Karena kita ini pasti punya pengalaman hidup, karena kita ini pasti punya cerita hidup, pasti diri kita masing-masing tahu keburukan apa yang sudah kita perbuat, dosa apa yang sudah kita perbuat, kejelekan apa yang sudah kita lakukan, kejahatan apa yang sudah kita perbuat. Kita sendiri pasti tahu masing-masing porsi keadaan kita, dosa kita, sampai di mana ibadah kita. Pasti kita tahu keadaan diri kita masing-masing. Bohong kalau kita mengatakan tidak sadar diri kita tidak tahu untuk pernah melakukan dosa. Bohong kalau diri kita tidak tahu sampai di mana amal ibadah kita kepada Allah. Pasti kita mengetahui keadaan diri kita masing-masing. Itu pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh ahli maksiat tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Adapun pertanyaan ketiga yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani menangis dengan begitunya, dengan terseduh-seduh sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Apa yang ditanyakan oleh ahli maksiat tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang mana yang ditanyakan oleh ahli maksiat tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah mampu menjadikan orang seperti engkau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, yang soleh, yang dekat dengan Allah, melakukan perbuatan maksiat sebagaimana aku lakukan, melakukan perbuatan jahat sebagaimana yang aku lakukan, melakukan dosa sebagaimana yang aku lakukan? Apakah Allah mampu bisa menjadikan wong yang soleh, wong yang dekat dengan Allah, melakukan keburukan? Pertanyaan inilah yang membuat Syekh Abdul Qadir Jailani menangis, membuat Syekh Abdul Qadir Jailani takut. Kenapa dia takut? Syekh Abdul Qadir Jailani kalau seandainya Allah menjadikan diri dia wong yang galak melakukan maksiat, wong galak melakukan perbuatan dosa, yang dikenal dengan ahli ibadah, wong yang soleh, alim, dekat dengan Allah,
bisa dibalikkan oleh Allah menjadi wong yang ahli maksiat, menjadi wong yang melakukan keburukan. Inilah pertanyaan yang sangat menakutkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Yang kita tahu dulu dia orang yang dekat dengan Allah, sekarang dia orang yang membangkang Allah. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita di dalam Al-Quran yang menceritakan orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah, dekat sama Allah, tapi pada ujungnya dia bermaksiat kepada Allah. Di antaranya adalah Bal'am bin Ba'urah, wong saleh, orang yang dekat dengan Allah, alim luar biasa, tapi tergoda dengan dunia sehingga menjadi orang yang membangkang perintah Allah. Bahkan sekarang kita dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di mata kita sendiri keadaan orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia, memiliki kedudukan di negara, yang dulunya mereka sama-sama mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita saksikan sekarang mereka berbolak-balik. Yang dulunya tadi mengatakan benar ini benar, menjadi mengatakan yang benar salah, yang salah dibenarkan. Itu semua sudah dipertampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menunjukkan bahwa Allah adalah sangat membolak-balikkan hati kita, sehingga kita tidak tahu, membuat kita menjadi tanya jawab untuk diri kita masing-masing. Bagaimana akhir hayat aku nanti? Apakah aku tetap berada di jalan Allah? Apakah aku tetap selalu dalam ketaatan kepada Allah? Makanya kita diajarkan untuk membaca doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memantapkan kita punya hati. Karena hati ini tagallaba, dikatakan hati ini berbolak-balik. Hati kita ini tidak bisa mantap untuk selamanya. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya hati dimantapkan oleh Allah untuk selalu berada di dalam jalan agamanya Allah, untuk selalu ada di jalannya Rasulullah, untuk selalu nurut apa yang dikatakan